Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 2. Kita akan membahas tentang anak yatim. Nah, anak yatim adalah anak yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Itu definisi kita. Bukan oleh ibunya, tapi ayahnya. Kenapa menjadi penting? Karena tanpa adanya ayah, dia itu menjadi sosok yang lemah tanpa perlindungan. Kemudian anak yatim ini biasanya diserahkan kepengurusannya kepada walinya yang merupakan keluarga, pamannya, bibinya, atau siapa saja dalam lingkungan keluarga. Karena lemahnya mereka sering diperlakukan zalim, hak-hak mereka diambil. Untuk itulah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ini ayat 2. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa atul yatama. Wa atu, dan berikanlah al yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang biasanya dijaga oleh wali. Amwalahum, harta mereka. Jadi ketika mereka dijaga oleh walinya, otomatis harta warisan untuk si yatim juga ikut di dalamnya. Nah, ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah mampu berpikiran dengan berlogik dengan baik, Allah meminta agar harta mereka dikembalikan oleh wali kepada mereka. Kenapa muncul di Quran? Karena ini untuk menjaga keadilan. Karena ini sering disalahgunakan. Nggak ada yang tahu, orang lain nggak ada yang tahu wali ini memberikan harta anak yatim sepenuhnya atau tidak sama sekali. Nggak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah. Wala tatabaddalu, dan janganlah menukar al-khabitha, yang buruk, bit-thayyib, dengan yang baik. Menukar yang buruk dengan yang baik. Supaya lebih mudah saya berikan contoh. Ketika seseorang mati, dia mewariskan tanah, sebidang tanah. Tanah itu tidak sama kan? Ada yang subur, ada yang tidak subur. Ketika harta itu dalam penguasaan wali ini bisa saja mengambil bagian yang baik, mengambil bagian yang subur untuk dirinya. Kemudian bagian yang tidak subur dikasihkan kepada anak yatim. Seolah sama kan, tanah dibagi dua. Tetapi esensinya tidak, sebab yang tanah yang subur tidak sama dengan tanah yang tidak subur. Jadi di situ. Jadi kalian para wali jangan tergoda untuk melakukan kecurangan atau ketidakadilan, karena Allah tahu apa yang kalian lakukan, Allah tahu apa yang terbersit dalam diri kalian, walaupun orang lain tidak tahu. Cantik bukan? Wala ta'kulu, dan jangan kalian makan amwalahum, harta mereka, ila amwalikum, pada hartamu. Jangan kalian makan harta mereka pada hartamu. Nah, di sini tafsirnya adalah sang wali mencampurkan harta si yatim dengan dirinya. Nah, kemudian dimakan sama-sama atau dikonsumsi.
Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Harta si yatim ini makin lama makin habis, berkurang. Betul nggak? Untuk yang begini saja Allah jaga dalam firman-Nya. Jadi si wali ini boleh mengambil, ayat ini tidak melarang sepenuhnya. Dalam tafsir para ulama berkata boleh mengambil, tapi yang sepantasnya untuk konsumsi makan, jangan berlebihan. Karena si yatim ini juga punya keperluan kan. Innahu, sesungguhnya itu karena adalah huban kabiro, dosa yang besar. Anak yatim tidak punya ayah, tidak ada yang membela mereka. Yang membela mereka adalah Allah. Jadi Allah tetapkan bahwa itu adalah dosa yang besar yang harus dihindari oleh setiap muslim. Karena apa? Karena begitu mudahnya kita terjerat dalam kesalahan ini karena tidak adanya pengawasan. Yang tahu hanya kita dan Allah. Itulah Al-Quran. Itulah An-Nisa yang banyak ayatnya akan mengungkapkan keadilan dan keluarga. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.